Halo sahabat podcast semuanya. Ketemu lagi dengan kita, ada Pak Herman, Pak Jubu, dan saya sebagai host Giar. Hari ini tema kita akan membahas. Jadi episode sebelumnya kita udah pernah bahas soal robot yang menginvasi dunia ya Pak. Ya, kemarin Ya kan? kan ngobrolnya kalau nggak salah tentang AI maunya ke depan bagaimana kan? Betul, AI itu sekarang lagi belajar. Jadi sekarang masih embrio Pak Jubu. Si AI ini masih belajar apa sih yang dimauin sama umat manusia. Nah, mereka lagi kumpulin database supaya lebih kompeten lagi dalam penggunaannya. Nah, itu ada yang menarik Pak. Jadi pada tahun 1991 itu udah ada filmnya yang membahas soal ini. Kayaknya gue tahu ini. Ini terkenal Pak. Berarti sebenarnya udah lama dong ya sebenarnya, maksudnya dalam Makanya. tentang apa tuh namanya AI, mungkin embrio AI, dan mungkin di tahun-tahun sekarang ini mungkin mulai Happening lagi atau mungkin sudah ada yang terrealisasi mungkin, atau mungkin uji coba testing mungkin Mungkin sih, bisa jadi ada ya. Bisa jadi ada juga. Tahu nggak guys filmnya apa? Terminator 2 The Judgment Day. Wah. Jadi Sebetulnya sih film-film udah lama ya, banyak sekali yang memprediksi bahwa kita manusia ini kedepannya mau apa. Banyak sekali itu kan diprediksi bahwa nanti apakah dunia kita menjadi dunia robot, kitanya pindah ke planet lain, ya kan? Ada. Karena atmosfer kita udah crowded, udah kotor, udah tercemar, ya sehingga manusia tidak bisa hidup, tapi hanya robot yang bisa hidup, ya kan? Banyak gitu. Nah, tapi kita batasin aja nih sekarang nih, mau ngomongin apa Kia? Kita cukup kali ya, jangan terlalu horor juga Pak Jumbo, Pak Herman. Ini makin takut nanti orang-orang dengerin podcast kita jadi nggak nonton nanti. Mungkin peradaban manusia itu secara fiksi akan berubah ke arah mana, gitu Pak Jumbo sama Pak Herman. Tapi gue mau nanya dulu, Pak Jumbo, lu nonton Terminator Judgment Day umur berapa? Umurnya gue lupa, cuma film ini kayaknya sering banget di-repeat Iya di TV. Jadi mungkin gue bisa bilang mungkin di umur gue yang ini tahun 91 ya? Iya. Gue 92, berarti mungkin di SD, SMP, SMA, kuliah tuh dia terus jalan terus tuh. Dimunculin terus. Tapi gue komplain nih, jangan ngomong umur. Ya, tapi memang ini sebetulnya kan film ini dibuat untuk mengingatkan kita. Iya. Ya, sebetulnya kalau Pak Jobu bilang diputar-putar terus, benar. Cuma kan mengingatkan kita bahwa kita berencana dunia kita mau jadi seperti apa sih? Iya sih, benar. Jadi sebelum kejadian mungkin ini teman-teman kita yang lebih hebat di perfilman udah memperkirakan. Jadi diputar lagi sehingga ayolah coba kita berpikir AI ini sebetulnya bagus apa tidak untuk kita. Ya, kopinya enak juga nih Pak Gian nih. Iya, itu kopi Sidikalang Pak. Oh, betul. Kalau cerita-cerita masa depannya mesti ngopi dulu. Biar dapat apa namanya? Inspirasi. Pencerahan, ya, inspirasi. Biar encer lah otaknya. Pasti. Tapi gini kita nggak bahas berat-berat lah, nggak kayak bisnis Pak. Iya. Buat teman-teman aja lah, ringan aja. Itu buat teman-teman yang nonton ya, ini intermezzo kan, itu bisa kelihatan lah ya stresnya kita kayak apa. Nah, jadi ngomongin sinopsisnya tuh Pak Jubu, Pak Herman. Itu jadi setupnya mungkin tahun 91 lah ya. Itu zaman-zaman koboi. Jadi orang-orang di situ tuh masih pakai celana cutbray, rambut-rambut yang panjang tapi terurai gitu kayak band rock 90-an, 80-an gitu. Nah, tokoh utamanya di situ yang menjadi Terminator baik Arnold, suasana seger. Gimana sih? Tapi sebetulnya kalau kita ngomong Terminator 1, Arnold ini kan jadi penjahatnya ya. Oh iya. Ya iya. Ya justru dia yang mau membunuh. Nah, ini time travel nih, Bro. Ini kita ngomong time travel nih. Tapi itu kita bahas di lain waktu. Ini time travel nih seru nih ngebahasnya nih. Ya oke. Karena ada hubungannya dengan ilmu-ilmu yang nggak jelas nih. Bener sih. Nah, sekarang kita ngomong ke masa depan nih. Ini kan balik nih. Iya. Sekarang apakah nanti terjadi seperti ini ya? Jadi orang-orang di masa depan itu dia udah melihat kehancuran bumi, terus dia balik ke kita untuk memusnahkan ilmuwan yang menemukan itu.
Gimana tuh Pak Jokowi itu? Berarti Main blowing. konspirasi dong jatuhnya. Ya, bisa jadi loh. Kan sekarang kan udah banyak tuh di surat kabar Iya, tentang time travel. Benar. Kalau gue lihat hipnosisnya yang film tadi itu, dia sudah meramalkan di 2029 bahwa bumi akan terjadi peperangan antara AI dan manusia. Wow, menarik kan tuh. Tapi ini bisa terjadi loh. Dia Ini bisa terjadi. tahun segitu dia sudah bisa memprediksi lah ya, bahwa di tahun segitu tuh bakalan ada peperangan antara AI dan human Umat manusia lah, kita bilang umat manusia lah. Nanti kalau bisa kita lihat sekarang tahun 2024, apakah 5 tahun lagi? Tapi ada yang memprediksi loh. Itu Benar. akan terjadi siklusnya itu kalau nggak salah 5 tahun sampai 10 tahun lagi loh. Loh, masuk dong. Iya benar. Ada yang memprediksi itu. Jadi nanti pada waktu perang itu ya. Jadi yang perang itu sebetulnya antara AI. Dengan manusia. Enggak, AI dengan AI. Contoh, sekarang aja udah pakai drone kan? Kalau kita mau ngutip perkataannya Elon Musk, pernah bilang AI is very dangerous. Ya. Kalau teman-teman pernah dengar, Ya. yang nyiptain manusia, tapi ternyata AI itu bisa lama-lama berpikir seperti manusia. Nah, itu udah pasti. Ya, itu yang episode sebelumnya yang kita ceritakan kan. iya. Masalah AI itu kedepannya bagaimana? Manusia menjadi bodoh kan? Ah. AI yang akan lebih berkuasa dan manusia kan nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Ini hari saya baca berita itu ada membicarakan bahwa AI itu sebagai orang kedua, orang pertamanya manusia. Kenapa? Karena manusia tetap memprogram AI. Tapi saya nggak sependapat nih. Tahun yang akan datang, tahun yang di depan-depan, itu manusia jadi second liner-nya. AI yang jadi itu, karena dia udah pinter. Iya. Tapi kira-kira kalau mau kita berpikir agak mungkin out of the box ya, apa yang membuat AI itu bisa menjadi beyond dari manusia ya? Tapi menurut Kan yang bikin manusia, harusnya kan under kontrol manusia dong secara logika. Betul. Iya kan? Nah, ini kembali lagi ke film tadi, Pak. Sebetulnya kita ngomong Terminator. Kenapa itu robot bisa bergerak sendiri? Karena dia punya mainframe, Pak. Mainframe yang dia sembunyikan. Dan manusia yang bikin sebetulnya, manusia yang bikin. Kalau di film Terminator itu, sorry ya, kalau saya nggak salah, itu mainframe-nya itu disembunyikan di dalam bunker. Jadi itu ada mainframe, bunker disembunyikan di lock. Ya. Terakhir yang pegang kunci lockernya itu adalah robot. Jadi manusia tidak bisa nyentuh mainframe mereka. Disitulah mereka mulai belajar, berkembang mereka dari situ. simpen di situ semua. Jadi ciri khas manusia seperti apa mereka simpen semua di sana. Makanya manusia dikejar. Nah, ini ngerinya nih. Kalau kita ngomong mainframe-nya ada di sebelah saya, lu macam-macam gua matiin. Iya kan? Iya juga sih. Iya. Oh, kalau di Terminator namanya Skynet ya? Ya, ya, Skynet. Iya kan? Itu kan. Gitu. Dan Skynet ini adalah apa ya? Pelabuhan, rumah-rumah. Dia apa semacam ini ya? Mainframe, Dia server. ya mainframe server. Otaknya lah ya. Ya. Otaknya lah ya. Jadi oke. kalau zaman saya dulu itu namanya ada second server gitu. Jadi kalau server yang pertama rusak, di RC namanya. Second server pertama rusak, dia akan pindah langsung ke server kedua untuk ambil alih. Nah ini juga terjadi nih. Ini lama-lama semua begini nih. Oke. Jadi sebetulnya jangan dipikir bahwa bikin robot terus kalau lu macam-macam gua matiin di sebelah. Agak, dia akan bikin di RC-nya di tempat lain. Jadi bisa nge-clone servernya itu bisa Yes. pindah gitu ya. Sampai sekarang juga mungkin ya kalau yang ngikutin IT ya, mungkin tahu kali di RC itu apa. Mungkin tapi kalau zaman sekarang namanya udah berubah atau apa, tapi tetap di RC lah. Oke. Jadi ya ini kembali lagi nih ke robot nih. Iya. Jadi gimana nih Pak Jobu nih? Cuman emang di film ini tuh Pak, jadi ada namanya John Connor. John Connor ini adalah itu ibunya yang menemukan berarti ya? Bukan, John Connor itu orang masa depan. Oh, Benar, orang masa depan. Ya kan? Jadi dia Anaknya yang melawan. Anaknya, betul. Anaknya. Tapi dia yang melawan robot. Ya, benar. Dia melawan robot kan? Robot itu karena dia sudah membaca situasi, dia time travel balik. Dia mau bunuh ibunya supaya John Connor nggak ada. Ya.
gitu loh. Tidak dilahirkan lah. Iya, betul. Makanya si musuhnya. makanya kalau di film-film time travel kan jangan diganggu. Nanti waktu nanti gulungan waktunya berubah katanya. Universe-nya berantakan. Tapi kalau it happen kayaknya keren juga ya. Enggak ada, Pak. Enggak ada keren-kerennya. Jangan membuat hati saya hilang. Oh, berarti Pak Herman musuhin robot dong. Nanti gue dikejar robot lagi. Tapi kalau bicara time travel itu sebenarnya agak menarik juga. Itu apakah beneran ada apa enggak ya sebenarnya? Gua sih yakin kita bicara inilah apa namanya secara umum lah. kalau gua sih fiktif sih, Pak. Fiktif ya. Tapi Fiktif gua. ingat itu sudah dituangkan zamannya Einstein. Einstein sudah, Ya, betul. sudah membuat satu teori bahwa itu bisa terjadi. Jika kan ada jikanya kan manusia bisa melebihi kecepatan cahaya. Nah, bagusnya sampai sekarang belum pernah tuh ada yang paling kecepatan suara doang. Kalau suara kan ada supersonik kan. Tapi kalau cahaya belum nih sampai sekarang. Tapi kalau jika ada, jadi ngomongin film lagi nih, Flash nih. The Flash. The Flash aja itu kan ada beberapa generasi. Dan tidak semuanya bisa time travel. Ada universe memang Flash itu bisa balik, Pak. Bukan itu. Jadi generasi Flash itu, Mana? jadi waktu kalau nggak salah saya tahu itu Barry Allen itu sebelumnya kan juga ada kakeknya. Barry Allen pun tidak bisa melewati time travel. Anaknya yang bisa. Oh ya, karena generasinya beda. Karena speednya belum sampai. Oh, Gitu. Itu ibarat sistem mungkin lebih update, Pak. Windows aja dari zaman dulu ke sini. Bentar sih, ngomong-ngomong time travel, sebetulnya saya mau nanya sama Pak Jobu, apa sih yang dikejar dari time travel? Oh iya, tadi lu bilang penasaran, Pak. Ya lu penasaran kenapa? Ya, kalau kita bicara secara logika ya, maksudnya kita kan ada beberapa hal yang misalnya kita mau balik lagi untuk membenahkan hal-hal tersebut. Oh gitu. Ada hal-hal yang misalnya kita belum capai. Tapi hati-hati loh Pak Jobu, kalau Pak Jobu membetulkan itu pasti ada sisi-sisi lain yang akan kebuang. Ada, benar. Ada hal-hal lain yang akan mungkin hilang atau ya udahlah. Soalnya part of dari perjalanan hidup kan sebenarnya. Iya, misalkan Pak Jobu punya sesuatu alat nih. Dengan kemampuan dan pengalaman sekarang balik lagi ke umur 6 tahun. Iya. Iya kan? Tapi sebenarnya sama ini sih Pak, sama saya kayak misalnya saya pengen ke flashback, saya aja sekarang umur saya dulu saya umur 23 tahun saya lupa Pak. Ingat, saya itu pas saya umur 3 tahun tuh saya tuh ingat apa saya tuh lupa. Kalau 3 tahun ya, karena kan otak belum berkembang. Benar. Pengen tahu aja Pak, kan. Pengen flashback aja. Kayaknya kalau ngomong film ada nih film seperti ini nih. Jadi dia flashback ke belakang, dia cuma pengen lihat sebetulnya dia ngapain. Ada. Tapi pada waktu dia kembali kan belum tentu dia ngintip-ngintip kan di zaman itu kan nggak akan berubah. Kan ada orang yang akan ngelihat lu ngintip-ngintip. Lu kan bukan invisible. Iya. Tapi mungkin Pak Jobu bisa balik ke masa itu tapi sebagai orang lain. Itu jadi bidan misalnya. Iya. Wah ini kadang-kadang kita kan kayak pengen kayak saya belajar gimana sama orang kita ini. Iya. Saya pengen kayak kayak balik ke zaman SMA seru lucu nih, kali ya. apa mengenang lah istilahnya. Iya. Lihat lagi seru nih gitu. Sekedar gitu doang sih sebenarnya Pak. Kalau merubah sesuatu hal kan pasti kan akan relate ke universe-nya sekarang kan ya pasti lah itulah. Tapi ngomong-ngomong begini, menurut Pak Giar sama Pak Jobu, sebetulnya film itu inspirasi kita nggak sih? Kita punya cerminan untuk masa depan nggak sih? Pak Jobu dulu deh. Kalau bicara film, menurut saya ada sih Pak. Pasti mereka melakukan riset pasti Pak. Pasti doing riset, terus dia pasti mungkin nggak tahu cara untuk mengungkapkan atau mempublish riset itu mungkin videonya rahasia ya mungkin saya nggak tahu. Ini menurut my opinion aja, sehingga mereka bungkusnya lebih ke film untuk impresinya. Sebenarnya ada pesan-pesan tertentu yang mungkin kalau orang paham dia bisa menangkap hal itu. Kalau orang yang biasa, mungkin sekedar film robot-robotan, tembak-tembakan dan segala macam. Yeah. Jadi judulnya kayak kita nih. Apa tuh? Kita anggap film untuk masa depan nih. Ini kita nge-review masa depan. Tapi kita stop dulu nih sebelum sampai ke pendapatnya Pak Giar nih. Iya. Kita stop dulu ya. Nah kalau menurut saya sih Pak, saya sependapat sih sama Pak Jobu, cuma saya ngelengkapin aja. Boleh. Kalau menurut saya sih itu sebetulnya fiktif Pak. Memang itu caranya seniman untuk mengekspresikan diri. Oke. Jadi temanya apa yang diangkat pada masa itu mungkin secara market yang lagi tren itu.
Tapi kalau Kan saya perubahan milenium kan? betul. Tapi ingat nggak film Flash Gordon? Aduh, kok nggak nonton lagi? Pada zamannya Flash Gordon keluar itu kalau nggak salah sekitar tahun 70, 80, maaf Pak. 70 kalau nggak salah saya. Beda generasi ya, Kita Pak. udah nggak mau ngebahas tahun. Nah, coba ya kawan-kawan kita searching, coba lu searching Flash Gordon. Zamannya Flash Gordon, saya sembari cerita sedikit ya. Zamannya Flash Gordon itu orang itu belum ke bulan dan orang semua tidak meyakinkan manusia itu bisa sampai ke bulan. Oh iya, saya tahu ini. Oh, Flash Gordon, oh 1980 coy. Ya, jadi tidak meyakinkan bahwa orang itu bisa sampai ke bulan. Tapi gara-gara film Flash Gordon, itu semua negara berlomba-lomba ke bulan. First Apollo itu 1934 loh. Gila Iya, 34, betul. Jadi sebelum Apollo. Iya, sebelum Apollo. Jadi gara-gara film ini semua orang berlomba-lomba untuk ke bulan. Jangan-jangan Elon Musk nonton ini berlomba-lomba bikin AI. Saya nggak tahu juga. Mungkin dia nontonnya bukan ini, tapi nontonnya tadi Terminator. Difilmkan tahun 1980. Difilmkan. Tapi ceritanya udah 1934. itu. Wow. Makanya saya bilang sebetulnya ya secara tidak langsung film ini paling tidak sudah mencerminkan manusia sebetulnya mau kemana sih? Gila ya. Sebetulnya banyak kan film-film di ini, tapi kita nggak nge-review ya. Kita bukan nge-review, tapi kita mengambil intinya sebetulnya manusia mau kemana nih? Betul. Nah, akhirnya balik lagi ke si Terminator tuh, si ibunya ini yang sebenarnya ibunya tuh memang udah tahu kan Pak ya soal adanya Terminator. Belum, sebetulnya ibunya itu pada waktu robot itu kembali ke masa lampau, ibunya itu belum tahu. Jadi seperti ibu-ibu biasa aja. Malah gitu. ibunya kalau nggak salah waktu itu belum hamil. Iya, tapi dianggap gila. Bukan, karena visinya. Visinya gitu. Nah, jadi kalau saya boleh sedikit review film, kalau nggak salah itu ada sedikit kejanggalan karena yang menghamili ibunya John Connor sendiri. Iya. Masa sih? Itu benar. Nah, ini nggak tahu justru itu. Lu berarti filmnya belum. Karena ini ada kejanggalan sih, tapi ini anomali sih menurut saya, anomali time travel ya. Saya juga nggak gitu tahu. Oke. Jadi sebetulnya kalau menurut saya boleh saya ngomong benar apa salah, itu semacam tes siklus aja Pak. Jadi John Connor itu siklus yang muter-muter di situ aja. Infinity Loop itu. Iya, sebetulnya dia muter-muter di situ aja. Tugasnya cuma untuk membenahi dunia masa depan. Wow. Jadi dia cuma ngelup di situ aja sebetulnya. Dia pulang, dia bikin diri dia sendiri untuk masa depan. Wih, muter gitu terus. Iya, sebetulnya sih menurut saya, tapi nggak tahu ya bener apa salah kan di dalamnya gitu. Kita nggak mungkin juga ngundang sutradara sini ya. Tapi kalau dilihat ya, jujur ya, kalau saya sih melihatnya memang udah arah ke sana nih. Ya, jadi manusia mau bagaimanapun memang udah arahnya ke sana gitu. Jadi gimana Pak Jobu? Masalah tentang AI ini gimana nih? Gila sih. Sebenarnya kalau bicara AI terlepas dari film ini kan, kalau kita coba relate-kan dengan kehidupan sekarang ya. Apalagi sekarang ada isu-isu bahwa pekerja bakalan maksudnya adanya AI, pekerja bakalan nggak ada, misalnya digantikan lah beberapa pekerjaan yang mungkin yang kayak dulu mungkin kayak kita bisa lihat secara gamblang, mungkin kayak dulu kan tol kan ada orang yang buat bayar, digantikan oleh Flash. kartu lah ya, kartu itu e-money. pun shiftingnya juga lumayan text time, tapi akhirnya berhasil kan. Kalau nggak ada orang segala macam. Sekarang AI mungkin yang sifatnya kayak pembawa acara kan sekarang banyak banget tuh. Iya, udah pakai AI. AI semua rata-rata. Terus apa nggak tahu, mungkin ada telemarketing atau yang lain gitu kan ya. Jadi kalau kita mulai AI ini lama-lama kayak menjajah kita nih sebenarnya secara tidak langsung. Kalau menurut saya mau lihat yang sisi lain. Justru di Jepang itu ada kasir yang pakai robot. Sudah banyak. Jangan Jepang, Cina udah gila-gilaan. Nah, cuma kan di kita kan unik ya, soalnya realitanya kepada ketenaga kerjaan kan yang memang kita
bisa dibilang secara data ya saya lupa lah, datanya kan masih mayoritas masih yang pendidikannya memang kurang tinggi kan. Betul. Sehingga pekerjaan yang sifatnya kayak guru atau apa itu memang masih sangat besar. Betul, itu ada statistik itu memang yang untuk lulusan sarjana, gelar sarjana itu Masih 30%. Sedikit loh. Se-Indonesia. 270 sekian juta jiwa, 30% berapa jadi cuma berapa tuh? Iya. Nggak nyampe berapa kan? nyampe sepertiganya juga. Benar juga. Jadi kalau begini pekerjaan apa nih yang akan hilang dulu nih Pak? Menurut saya pekerjaan-pekerjaan yang apa ya sifatnya administrasi lah kayaknya menurut saya. Administrasi ya, yang memang Iya sih. daily work yang memang gitu-gitu aja template-nya tuh. Nah itu mungkin yang dulu sempat ya zaman dulu itu kan sempat salah satu presiden kita kan tidak memperbolehkan robot. Benar. Oh, siapa? Karena kita apa istilahnya bonus demografinya tinggi. Ya, 2030 kan Ya. nanti 2030 nanti orang-orang kayak kita banyak bro, kayak siklusnya tuh kayak tahun 65 bro. Orang tua saya kebetulan kira 60-an itu ternyata tahun itu memang lagi banyak angka kelahiran. Ya, jadi Siklusnya nanti ini 2030 ini. jadi nggak boleh robot itu tidak boleh. Iya. Karena kita banyak manusia. Bayangkan Iya, kalau iya, semua iya. pekerjaan dikerjakan oleh robot seperti sekarang, zaman dulu selesai kita. Ya. Macam kayak pabrik-pabrik mobil, ya. Di kita nggak boleh tuh pakai robot. Sedangkan di Amerika itu ada robot semua. bro. Iya. Tapi enggak Pak, Ferrari handmade. Handmade, tapi kan bisa itu kan maksudnya Ya, terhitung tertentu. lah ya. Ya itu barang-barang collectible Iya. yang Iya sih, memang iya. sengaja. Sebetulnya itu kan collectible apa nggak collectible juga buatan manusia, gitu. Manusia diarahkan untuk menjadi itu, gitu. Ya mungkin nanti next kita bahas ya, karena ada beberapa kriteria barang itu bisa jadi collectible. Apa rahasianya ada di situ nanti. Wah. Dia akan spill tuh. Bisa dibahas nih guys, ya kan. Jadi ada beberapa kriteria yang mungkin kalau Anda mau bikin barang yang collectible itu gampang. Ya, ada kriteria khusus Ada. ya kan. Iya, Manusia iya, bisa iya. dimainin mindsetnya supaya seakan-akan barang itu collectible. Iya. Gitu. Ada itu. Nanti. Sorry ya bro, karena hidup gue udah 3 masa bro. Balik lagi ke umur ini Pak Jomo. Kita udah Kalau itu kita udah kalah bro. Iya. Udah Iya. mutlak gitu. secara angka kita kalah. Jangan begitu bro. Jadi kembali lagi nih ke filmnya tadi. Ya sebetulnya menurut saya itu akan bisa terjadi bro. Jadi hati-hati gitu ya. Jangan disangka nonton film hanya hiburan, tapi hati-hati di belakang itu apa. Iya, bisa jadi ada pengetahuan juga yang diselipin di film itu Pak, kan, atau warning-warningnya kan, Ada, supaya kita ada. lebih berjaga-jaga gitu. Betul. Nah, habis itu kan musuhnya tuh Pak, musuhnya itu kan bisa berubah bentuk. Tahu nggak sih yang jadi yang tembak der gitu, bolong tapi berubah. yang polisi-polisi itu loh. Iya. Nah, itu yang udah baru. Kalau yang lama Yang belum. baru, ya. Ya. Belum. Yang lama Tapi kayak gini material begini, sadar dan tidak sadar sebetulnya udah ada bro. Oh ya? Udah ada ya. Udah ada materialnya namanya aluminium apa gitu. Itu memang kalau sesuatu kena dia bisa balik lagi. Balik lagi ke bentuk semula. Ada ya gitu ya. Ada. Nanti kita cari ya. Nanti kita cari mungkin Pak Giar akan taruh nih di sini nih. Bener. Ada itu. Itu material itu udah ada. Cuman tidak sesemat itu. Oh. Jadi cuma materialnya aja dia bentuk Dia kotak. apa? Kayak magnet gitu apa gimana? Bisa kayak balik dari Semacam kayak cairan tapi bukan cair. Hampir sama kayak gitu. Oh. Mungkin galvanium kali. Galvanium itu kan mudah hancur. Saya mudah kurang tahu. dibentuk. Tapi setahu saya barang ini kayaknya udah dijual sebagai mainan anak-anak. Jadi dia kayak ada magnetnya gitu. Kalau yang sekarang Oke, ya oke. dijual untuk anak-anak. Oke. Jadi dia kalau ada apa dia bisa ketarik ke bentuk, terus dia bisa ngebentuk gitu. Ini udah dijual. Oh iya tahu. Udah dijual. Itu ada juga Pak bahan paperclip. Ada paperclip itu yang memang di suhu tertentu akan kembali ke Oh, titiknya. kalau itu ya itu kembali Apa lagi tuh? teori siapa ya itu saya lupa. Jadi bahan-bahan keras itu kalau dipanaskan akan kembali seperti semula. Ya. Nah. Iya. Saya ada potongan TikTok ya. Saya kurang tahu apa nggak jelas. Jadi ada tumbuhan, ada tumbuhan layu 2 biji.
terus disiram satu dengan air dingin, satu dengan air panas. Oke. Nah, anda belum nonton kan? Nah, pengaruhnya apa? Nah, saya tanya, menurut anda apa yang terjadi antara air panas dengan air dingin? Ke Ke tanaman Reaksi dari mawar tanaman itu. itu. Sama-sama layu ditaruh. sama-sama layu. Apa bedanya ya? Mungkin yang air dingin ini sih Pak, kalau di sayur itu kan dikasih air dingin jadi mekar kan, jadi garing lagi. Iya dong, jadi seger lagi. Oke, kita berpikiran seperti itu. Iya. Panas dengan dingin pasti ada yang itu. Nah, Sebetulnya salah bro. Justru yang panas yang akan mengembang lagi. Oh gitu ya? Yang dingin nggak bisa. Merangsang jatuhnya. kayak Iya. teh berarti. Nah, Dia blooming Pak Jubu. blooming, betul. Blooming. Nanti pada waktunya apa? Kalau di TikTok apa? FWP. FYP. Wah, saya nggak main. Oh, FYP. Bukan TikTok juga, Instagram juga ada. Oke. Pasti nanti akan timbul. Oh. Nanti Anda baru bilang, "Oh, ini kata si Herman." Kita kembali ke film itu, musuhnya gila juga Pak. Musuhnya tuh nggak bisa dikalahin dengan gampang kan. Betul. Akhirnya itu kalahnya gara-gara dijatuhin ke lava Pak ya. Dimasak itu Ya kan. harus hancur. Iya, dilebur. Keping udah benar-benar hancur. Jadi material itu memang harus dilebur dengan suhu yang ekstrim. Akhirnya kan kalahnya tuh. Si John Connor ini kan berteman. Akhirnya Terminator juga kalah juga sih. Emang jagoan pasti kalah ya Pak. Sebetulnya sih kan namanya film bro. Kalau nggak kalah kalau sama-sama. sebetulnya sih bukan sebetulnya ya sama ya. Kita ngomong film itu kan dipotong dengan tidak sopan. Sebetulnya kan bukan endingnya di situ, tapi dipotong dengan tidak sopan kan. Iya. Sebetulnya kan inti permasalahan belum selesai, makanya keluarlah yang Iya. kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Pada akhirnya ke intinya, yang terakhir itu kalau nggak salah malah Skynet yang mau dibom. Wah, Ya. kita bakal bahas nanti nih. Nah. Kalau nggak salah itu terakhir jadi cyborg ya. Oh iya jadi Iya, Cyborg kan? ya. Cyborg. Wah seru banget guys, kita ngebahas soal film ini. Gimana teman-teman, suka nggak kalau kita bikin konten ini seterusnya? Kayak lucu ya bikin film-film lagi, review lagi. Lucu, boleh. Oke guys, ini kita udah selesai, udah di penghujung acara juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di video ini. Terima kasih. Dah.